Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini Ibu mau menjelaskan tentang tata nama senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Nah, sebelum menjelaskan materi tersebut, itu ada materi tentang klasifikasi hidrokarbon. Di modulnya juga sudah ada, nanti kalian lihat. Ibu hanya menjelaskan sedikit saja. Nah, klasifikasi hidrokarbon itu berdasarkan bentuknya ada alifatik. Alifatik itu rantai terbuka dan siklik itu rantai tertutup. Nah, gimana beda alifatik dan siklik? Pokoknya ingat kalau alifatik dia terbuka. Kalau siklik itu contohnya seperti ini. Kalian lihat MU Ibu ya, yang di tengah. Ini kan segi 5. Nah, ini yang disebut dengan siklik, semuanya tertutup. Tapi kalau dia alifatik itu terbuka, nanti kalian bisa lihat perbedaannya di modul tersebut sudah nampak. Nah, berdasarkan kejenuhan ikatan dan alifatik itu tadi ada dua di modulnya dilihat ya. Ada alifatik jenuh dan tidak jenuh. Kalau dia jenuh itu ingat aja dia tunggal. Kalau dia tidak jenuh itu rangkap 2 bisa rangkap 3. Nah, ini bisa kalian lihat perbedaannya. Jadi ingat kalau alifatik itu rantai terbuka, siklik itu rantai tertutup. Nah, kalau dia jenuh, alifatik itu ada yang jenuh, ada yang tidak jenuh. Kalau dia jenuh dia tunggal, kalau tidak jenuh bisa rangkap 2, bisa rangkap 3. Gak cuma alifatik aja sih, kalau siklik juga bisa jenuh, bisa tidak jenuh. Jadi berdasarkan kejenuhan ikatan dia ada 2, jenuh dan tidak jenuh. Alifatik lurus, siklik itu salah. Alifatik itu rantai terbuka, siklik itu rantai tertutup. Nah, mudah-mudahan kalian paham ya. Selanjutnya ke tata nama senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Di modul juga sudah ada catatannya Ibu buat, di situ sudah lengkap. Namun di situ terlalu banyak kalau untuk kalian catat. Jadi poin penting yang harus kalian catat itu yang pertama itu adalah rumus umumnya. Yang kedua itu namanya dari C1 sampai C10. Misalkan nih C1 itu metana, C2 etana, C3 propana, C4 butana. Itu kalian catat sampai C10. Tujuannya apa? Nanti untuk memudahkan kalian dalam memberikan nama dari senyawa tersebut. Nah, yang ketiga itu aturan tata nama dari senyawa tersebut. Nanti untuk aturan tata nama bisa kalian catat melalui video penjelasan Ibu setelah ini gitu ya. Nah, kenapa? Karena dari video itu sudah Ibu ringkas gitu. Jadi kalian tidak perlu terlalu banyak untuk mencatat. Jadi kalian tinggal catat bagaimana aturannya dan kalian catat gimana sih contohnya gitu ya nak. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan untuk yang alkana dulu. Untuk alkena dan alkuna Ibu akan menjelaskan di pertemuan yang selanjutnya. Oke, setelah ini silahkan kalian simak penjelasan untuk tata nama senyawa alkana. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan aturan tata nama pemberian senyawa alkana. Nah, yang pertama itu kalian harus cari dulu rantai terpanjang. Nah, rantai terpanjang itulah sebagai induknya. Rantai terpanjang itu boleh lurus, boleh juga bengkok. Nggak mesti lurus, yang penting dia rantai terpanjang dan dia tidak boleh putus. Yang kedua, itu beri nomor. Ada 3 yang harus kalian prioritaskan. Yang pertama, kalau ada gugus fungsi, itu kalian harus prioritaskan dahulu si gugus fungsi tersebut gitu ya, nak. Si gugus fungsi tersebut. Kalau gugus fungsi nggak ada ikatan rangkap, itu harus kalian prioritaskan. Lanjut, kalau ikatan rangkap nggak ada, berarti yang harus kalian prioritaskan adalah si cabang. Nah, berhubung kita sekarang itu alkana itu tidak ada gugus fungsi dan tidak ada ikatan rangkap. Jadi yang harus kalian prioritaskan itu adalah si cabang. Ini ya, si cabang. Harus kalian prioritaskan si cabang dengan apa? Cabang itu harus nomor yang paling kecil. Nomornya yang paling kecil, ingat, beri nomor untuk si cabang yang paling kecil gitu ya. Lanjut, setelah kalian beri nomor dengan aturan seperti tadi, cabangnya harus nomor paling kecil. Selanjutnya beri nama. Bagaimana beri nama? Itu nomor cabangnya dulu, baru cabang, baru kemudian induknya. Nah, untuk lebih jelasnya, simak contoh berikut ini. Nah, sekarang kita ambil contoh yang pertama. Di sini ada CH3. Di sini ada CH.
kemudian di bawahnya ada CH3, kemudian ada CH2, terus CH2, terus CH3. Tadi ingat aturan yang pertama? Aturan yang pertama, kalian harus cari dulu rantai terpanjang. Nah, kita hitung dulu rantai terpanjangnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Itu lurus. 5 ya, ingat 5. Nah, boleh bengkok. 1, 2, 3, 4, 5. Itu 5 juga. Nah, jadi ibu bilang tadi boleh lurus, boleh bengkok. Yang penting dia tidak putus. Jadi untuk yang ini supaya kalian gak susah, kita ambil aja yang lurus. Yang lurus itu ini. Nah ya, ini sebagai apa tadi ibu bilang? Sebagai induknya. Kalau 5 apa namanya? Kan tadi kemarin kan udah ibu suruh catat ya kan. Kalau 5 itu namanya pentana. Biar gampang gitu makanya ibu suruh catat. Pentana sebagai induk. Nah, di luar dari induk itu kan. Nah, di luar dari induk itu namanya cabang. Nah, ingat cabang itu adalah alkana yang kehilangan satu atom H. Misalnya metana jadi metil gitu ya. Nah, jadi ini CH3 nama cabangnya adalah metil. Oke, nomornya ya. Nomornya kita misalkan ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Itu kan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, cabangnya dapat di nomor 2. Kalau kita ubah penomorannya, misalnya di sini jadi nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Berarti cabangnya dapat di nomor 4. Mana lebih kecil? Tadi kan ibu bilang beri nomor yang paling kecil. Paling kecil itu cabangnya dapat di nomor 2 atau 4. Paling kecil 2 kan, makanya nomornya dari kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, cabangnya dapat di nomor 2, makanya namanya tadi nomor cabang dulu. Nomornya berapa? 2. Nama cabangnya apa? Metil. 2 metil. Cabangnya apa? Induknya apa? Pentana. Berarti namanya senyawa tersebut adalah 2 metil pentana. Oke ya, bisa ini ya nak. Nah, kalau misalnya dia ada 2, ini contoh kedua. Coba ganti warnanya hitam. Ini contoh kedua. Misalnya ini 1, ini CH3, ini CH, di sini CH juga, di sini CH3, di sini CH3, di sini CH2, di sini CH2. Kalian tetap harus cari induknya. Mana induknya? Cari dulu rantai terpanjangnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi lebih panjang dari 5? Belok ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga. Oke, berarti yang terpanjang itu tetap 5. Biar gampang kita ambil yang lurusnya aja. Ini sebagai tadi induknya. Induknya berarti di luar dari induk ini cabang, ini cabang. Oh, cabangnya ibu bedain aja warnanya biar kalian gak bingung. Nah, yang ini cabang, ini cabang. Cabangnya sama kan, cuman nomornya kan nanti yang beda. Cabangnya CH3 tadi ingat ya, metil ya. CH3 metana, hilang 1 metil. Nanti ibu buat lagi penjelasannya untuk cabang. Nomornya misalnya ini nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5. Cabangnya dapat di nomor 2 dan 3. Oke, kita ubah penomoran itu dari kiri ke kanan. Sekarang dari kanan ke kiri.
1, 2, 3, 4, 5. Cabangnya dapat nomor 3 dan 4. Mana lebih kecil? Yang kiri tadi ya, lebih kecil, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, cabangnya dapat di nomor 2 dan 3. Tetap penomoran itu nomor cabangnya dulu. Jadi namanya 2. Kok putih? Jadi namanya itu tetap tadi 2. Nomor berapa lagi? 3,3. Nah, cabangnya kan ada sama 2. Kalau 2 itu kalau sama, kalau 1 pakai awalan, kalau 2 itu pakai di, 3 tri. Berarti kalau 2 itu di, cabangnya kan ada 2 di metil, induknya pentana, karena 5 ya. 2, 3 dimetil pentana. Kalau dia sama pakai awalan di. Kalau CH3-nya ada 3 tri, CH ada 4 tetra. Ingat nggak yang waktu kita kelas 10 semester 2 kan ada tuh yang awalan Yunani mono di tri tetra pentana. Seperti itu dia ya nak. Oke ya, ini dia contoh yang ketiga. Nah, yang ketiga, misalkan ini ada CH3, ini CH, ini CH3, ini CH, ini C2, H5, ini CH2, ini CH3. Tetap kita cari dulu rantai terpanjangnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Boleh bengkok juga? Boleh. 1, 2, 3. Ini C-nya kan ada 2. Bisa kita hitung gini. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa 4, 5? Karena ini C-nya ada 2. Yang ini. 4, 5. Ulang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Karena C-nya ada 2. Kita gitu cara ngitungnya kalau C-nya ada 2. Nah, 5 juga kan? Berarti kita ya sama aja, pakai rantai lurus aja biar gampang. Ini adalah induk gitu ya. Induk. Nah, di luar dari induk, ini cabang, tapi cabangnya beda. Yang satu CH3 itu namanya metil. Yang C2H5 namanya etil etana. Ganti ilnya berarti etil propana. Anaknya ganti jadi il propil gitu ya. Nomornya sekarang kita nomori dulu. Nah, nomornya yang mana gitu ya. Misalnya ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Cabangnya dapat di nomor 2 dan nomor 3. Kalau kita balik dari sini 1, 2, 3, 4. Cabangnya dapat di nomor 3 dan 4. Mana lebih kecil? Lebih kecil yang atas ya. Ulangi, berarti nomornya dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Sudah, kita tinggal kasih namanya aja. Cabangnya dapat nomor 2 dan nomor 3. Tapi ingat, kalau ada 2 cabang yang berbeda, kita harus sesuai abjad. Dalam abjad E dulu atau M dulu. E dulu kan berarti yang etilnya dulu kita kasih. 3 etil, 2 metil, 5 lanjut induknya tadi 5 pentana. Seperti ini ya nak. Jadi nanti kalau ada yang kurang paham silahkan ditanyakan ya.